Infrastruktur ini kan sebenarnya adalah prasarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun sosial masyarakat, Pak ya, sehingga mereka bisa terus beraktivitas, GDP kita naik dan seterusnya lah ya. Nah, dengan demikian infrastruktur menjadi modal dasar dari suatu negara untuk dapat terus bertumbuh. Yang mana artinya infrastruktur itu sebenarnya jangka panjang, Pak. Bapak bangun jalan Dago itu berapa? Tahun 70-an ya, 80-an ya, saya lupa. Ini udah 50 tahun lebih, Pak, dan apa namanya? Yang menggunakan dan yang terbantu juga banyak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UI, yaitu Bapak Y. Bayu Wirawan. Beliau saat ini adalah Direktur Pelaksana Indonesia Infrastructure Finance, IIF. Apa kabar Pak Bayu? Baik, Pak Bambang. Mungkin bisa diawali dengan cerita pengalaman Pak Wahyu, mulai kuliah S1, S2 di UI, ya, kemudian berkarir, saya lihat sangat panjang di perbankan, dan sekarang menjadi Direktur Pelaksana di IIF, Indonesia Infrastructure Finance. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang atas undangannya Pak. Jadi saya itu masuk di UI Teknik Gas dan Petrokimia. Saya dulu pilih jurusan ini karena satu-satunya di Indonesia Pak. Jadi SMA lulus lihat, oh ini TGP kayaknya menarik. Saya masuk situ, saya UMPTN Pak waktu itu. Tahun 91 keterima, prestasi yang saya pikir cukup fenomenal adalah saya bisa lulus 5 tahun Pak. Considering pada tahun segitu teknik biasanya 6 tahun, 6,5 tahun Pak. Yeah. Kalau anak sekarang mungkin 5 tahun kelamaan, kalau zaman dulu 5 tahun itu termasuk prestasi Pak. Yeah. Nah, saya lulus itu tahun 96, mungkin kalau Pak Bambang ingat, kasus yang sangat meledak waktu itu adalah Kulde Keringur, Pak. GKG. Ya, GKG itu kan industri petrokimia juga, Pak. Ya. Somehow saya lulus, ada kasus tersebut, industri petrokimia juga turun, Pak, waktu itu. Akhirnya saya apply, keterimanya di bank, Pak. Bank Universal waktu itu. Keterima di situ, ada tawaran S2 di MMUI waktu itu Pak, manajemen keuangan perbankan. Saya pikir ya sudahlah sekalian switch saja ke keuangan. Jadi saya masuk ke situ, sempat diajar Bu Sri Mulyani juga Pak waktu itu, masih dosen beliau di sana, lulus lalu masuk ke program MDP-nya BCA Pak, Management Development Program. Nah di sini yang benar-benar belajar tentang perbankan Pak. Masuk ke situ, saya diajari masalah operasional perbankan, Pak, termasuk cara ngitung duit, duit kertas ya, Pak. Terus ke kredit, ekspor, impor, sampai yang menarik itu di audit, Pak, sebenarnya di sana. Jadi gimana caranya mengetahui ada fraud. Kalau teller di depan dia ngitung duit, dia bisa nyelipin duit itu caranya gimana aja, Pak. Sampai ke cara
orang ngakalin absen fingerprint itu juga bisa Pak ternyata. Itu jadi ya pengalaman berharga lah Pak menjadi MT di perbankan Pak. Gitu. Nah, setelah masuk BCA, lalu ke beberapa bank lain, terakhir 2012 saya switch ke sini Pak, ke IF Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Pak, yang saya mau tanya itu begini, saya lihat pemegang sahamnya IF ini yang paling besar itu kan BUMN, PT Multi Sarana Multi Infrastruktur. Betul Pak. SMI. Nah, Ya. padahal SMI sendiri itu bisnisnya kelihatannya sama dengan IFF. Nah, pertanyaan saya, ya mengapa gitu memerlukan ada lembaga IIF ini, Pak? Mungkin lebih enak kalau kita ngomong sejarahnya Pak, jadi bisa kelihatan kenapa sih ada IIF, kenapa ada SMI dan seterusnya Pak ya. Jadi ceritanya itu di mid 2000 banyak proyek infrastruktur, tapi pendanaannya tuh banyak yang nggak dapat Pak. Jalan tol, mau power plant yang di luar PLN ya, dan seterusnya Pak. Nah, waktu itu Ibu Menteri Keuangan, Bu SMI juga pada saat itu di bawah Presiden sebelumnya, ngobrol dengan beberapa multilateral, dengan World Bank, dengan ADB, dengan KfW itu dari Jerman, akhirnya sepakat membentuk joint venture Pak. Joint venture dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk badan yang mana fungsinya menjadi front runner, menjadi katalis untuk dapat mengajak teman-teman di perbankan membiayai proyek-proyek infrastruktur Pak. Nah, kita tahu kalau pemerintah itu tidak bisa langsung membentuk joint venture Pak. Jadi makanya dibentuk SMI yang joint venture dengan ADB, World Bank dan seterusnya Pak untuk membentuk IIF. Nah, mandat yang diberikan oleh para founder shareholders ini adalah untuk kami melakukan pembiayaan kepada commercially viable proyek-proyek infrastruktur Indonesia, sekaligus mengedepankan sustainable financing sebenarnya Pak. Jadi kita ada dua aspek nih. Kita masuk ke proyek umumnya proyek-proyeknya swasta dan mesti commercially viable Pak. Jadi kita mesti ngecek. Nah, di sisi lain SMI kan kalau cuma buat bentuk IF kan nggak ya sayang aja Pak, udah dibentuk kan. Nah, makanya pemerintah juga menugaskan SMI untuk melakukan tugas yang sama, tapi karena mereka itu persero banyak tugas-tugas khusus dari pemerintah Pak. Contohnya kemarin penyaluran PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional itu ada yang melalui SMI, lalu ada juga pembiayaan kepada Pemda. Nah, ini kan spesifik Pak. SMI sebagai persero melakukan pembiayaan kepada pemerintah daerah. Lalu mereka juga pegang geothermal fund untuk eksplorasi geothermal. Nah, jadi ada kekhususan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh persero dan itu role-nya diambil oleh SMI, sedangkan kami lebih ditugaskan untuk bekerja sama atau mendukung sektor swasta, Pak. Jadi bisnisnya mirip, ada kekhususan yang berbeda antara kami berdua, tapi di market ya kita bareng-bareng Pak, karena infrastruktur ini gede Pak, masalahnya Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang juga saya mau tanya lagi, apa perbedaannya dengan
pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan. Karena perbankan juga melakukan hal yang sama. Nah, ini yang menarik, Pak. Orang begitu lihat IF datang ke proyek, wah ini saingan perbankan nih, wah, ini another hibara gitu ya. Nah, sebenarnya kami ini balik lagi Pak, yang tujuan pendirian tadi adalah mengajak teman-teman perbankan untuk punya appetite masuk ke proyek-proyek infrastruktur Pak. Dalam hal ini kami memiliki fleksibilitas lebih dalam melakukan structuring pembiayaannya. Contohnya Pak, yang paling gampang lah, perbankan di Indonesia itu rata-rata appetite-nya itu untuk tenor 5 tahun sampai 7 tahun Pak. Di atas 7 tahun kadang-kadang mereka enterprising-nya jadi tinggi sekali, atau mereka sama sekali nggak bisa Pak, karena masalah besok, atau bisa masalah alko-nya Pak, matching dengan pembiayaannya di sisi liabilities-nya Pak. Nah, yang kami katakan kepada mereka, ke teman-teman perbankan ataupun kepada proyek adalah, ini kalau bikin jalan tol atau kita bikin mini hidro lah misalnya ya. Mini hidro itu kan konstruksi 18 bulan, 24 bulan, lalu repayment 10 tahun. Gitu ya. Jadi total 12 tahun. Nah, kalau mengandalkan dari teman-teman perbankan, berarti kan tahun ke-7 dia mesti bayar semua tuh Pak. Sedangkan cash flow-nya kan butuhnya PBP rate-nya 10 tahun Pak. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah, ya udah kita masuk bareng aja. Teman-teman perbankan masuk 7 tahun, kami kasih tenor 10 tahun, tapi kami dibayar belakangan. Teman-teman perbankan bisa lunas duluan di tahun ke-7, lalu kami lanjutkan sisanya 3 tahun itu, Pak. Nah, dengan demikian yang punya proyek dapat pembiayaan 10 tahun, teman-teman perbankan bisa mendukung infrastruktur, kami pun bisa ngasih nilai tambah ke dalam proyeknya, Pak. Nah, yang gini-gini, Pak, yang kekhususan yang kami miliki, di mana kami lebih fleksibel, Pak, tergantung dari kebutuhan si proyeknya itu, Pak. Ya, baik, menarik. Sekarang lebih jelas. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, karena melihat kasus ini apakah hanya karena ada pandemi COVID atau memang apa ya, realitasnya risiko proyek-proyek infrastruktur ini memang apa ya, memang berat gitu ya. Karena ketika ini kan akhir-akhir ini perusahaan-perusahaan konstruksi itu hampir semua Pak, mengalami kesulitan keuangan. Nah, ini bagaimana IAF ini? Kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang Pak sebenarnya Pak. Yeah. Pertama dari sisi infrastruktur itu sendiri. Yeah. Infrastruktur ini kan sebenarnya adalah prasarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun sosial masyarakat Pak ya. Sehingga mereka bisa terus beraktivitas, GDP kita naik dan seterusnya lah ya. Nah, dengan demikian infrastruktur menjadi modal dasar dari suatu negara untuk dapat terus bertumbuh. Yang mana artinya infrastruktur itu sebenarnya jangka panjang, Pak. Bapak bangun jalan tol Dago-Rawi itu berapa? Tahun 70-an ya, 80-an ya saya lupa. Ini udah 50 tahun lebih, Pak, dan yang menggunakan dan yang terbantu juga banyak. Jalan tol Trans Sumatera misalnya, dari Bandar Lampung ke Palembang itu kalau saya dulu SMA, waktu saya kuliah itu paling nggak minimal butuh 2 hari Pak. Nginep Palembang, Bandar Lampung, nginep dulu semalam, Bandar Lampung baru ke Jakarta Pak. Terakhir saya ke sana, saya berangkat jam tujuan, maghrib udah sampai ke Palembang, Pak. Nah, efeknya adalah barang jadi lebih murah, Pak, kalau misalnya mau kirim barang ke Palembang. Ya. Pempek candy, kalau dulu kita mikirnya, wah ini ngirim 2-3 hari, suka apa enggak? Ya. Sekarang kita WA, sekarang besok siang udah nyampe, Pak.
buat pedagang pempek di Palembang, marketnya jadi nambah nih Pak. Kalau tadinya marketnya di Palembang, sekarang marketnya udah sampai Jakarta, mungkin bisa sampai ke kota-kota lain. Jadi kalau dilihat secara negara, infrastruktur ini penting Pak, harus dibangun. Kalau enggak akan stuck Pak ekonomi Pak, nggak akan kemana-mana. Nah, yang perlu disadari adalah infrastruktur ini mainan jangka panjang Pak. Bapak invest sekarang, begitu beroperasi udah kayak ATM aja Pak. Tiap bulan akan terima duit, tiap bulan akan terima duit dan seterusnya ya. Jadi akan beda dengan bisnis kontraktor tadi Pak bilang ya, dibandingkan dengan kontraktor. Kontraktor kan mobilisasi kerja 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan selesai invoice dapat terima duit, muter lagi kan, muter terus kan. Nah, ini Pak sebenarnya yang perlu disadari lah oleh orang-orang yang masuk ke infrastruktur bahwa ya mainannya beda nih antara yang cash flow jangka panjang sama cash flow jangka pendek Pak. Nah, satu hal lagi Pak, sudut pandang yang lain lagi. Tadi juga Pak Bapak mention apakah ini pengaruh pandemi sehingga menyebabkan banyak yang kesulitan ya Pak, utangnya banyak dan seterusnya. Nah, itu kalau dilihat dari kacamata pandemi menyebabkan mobilitas terhambat sehingga yang berkaitan dengan transportasi menjadi menurun. Jalan tol, airport, pelabuhan udara, laut dan seterusnya Pak ya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat infrastruktur telekomunikasi, menjadi penting sekali Pak. Sekarang orang WFH, sekolah tatap muka dibatasi. Kerja butuh WiFi, infrastruktur air, infrastruktur listrik, itu pandemi nggak pandemi kan tetap butuh Pak. Gitu. Rumah sakit, infrastruktur sosial, nggak ada rumah sakit, kejadiannya kan seperti yang di awal-awal pandemi Pak, Maret 2020 kan, yang di bulan Juni ya. Bed occupancy rate naik tinggi sekali sehingga kan pemerintah terpaksa atau membangun khususnya Pak ya. Nah jadi memang mesti dipilah dan dipilih lagi Pak problemnya di mana, apa yang mesti dibenerin, tapi bottom line-nya adalah infrastruktur itu penting Pak. Mau ada kejadian apapun, infrastruktur yang mendukung sehingga kalau turun nggak turun banget. Kalau pas lagi booming, bisa langsung lari, Pak. Pak Bayu, kalau dulu ketika didirikan itu karena keprihatinan banyak proyek infrastruktur yang tidak ada penyediaan modalnya. Kalau sekarang seperti apa? Apakah kehadiran IIF ini sudah banyak membantu sehingga tidak ada lagi proyek-proyek infrastruktur yang terbengkelai atau yang tidak cukup modal? Nah, kalau Pak Bambang lihat di RPJMN lah Pak ya, rencana pemerintah, itu kan pemerintah sudah membagi, saya lupa angkanya lagi. Ya. Total pembangunan infrastruktur selama 5 tahun ada sekian ribu triliun, di mana sekian ratus triliun dari APBD, sekian ratus triliun dari BUMN, BUMD, sekian ratus lagi dari swasta. Itu angkanya gede banget itu Pak. Kami memang lebih mengedepankan atau mengajak teman-teman buat ikut. Kami sendiri nggak akan mungkin Pak. Total aset kami itu sekitar 14,5 T lah. Ya. Kalau bank itu berarti bank buku 2. Ya. Yang kami berikan kepada industri ini adalah apa sih yang diperlukan sehingga gap pembiayaan itu bisa diminimalkan. Ya, seperti tadi Pak. Ini hidro mungkin butuhnya let's say lah 100 miliar. Ya mungkin kami cuma yang 3 tahun terakhir ya mungkin cuma 30 miliar Pak, yang 70 miliar dari teman-teman perbankan.
atau cash deficiency support. Jadi misalnya jalan tol kalau beroperasi tahun ini, mungkin baru tahun ke-5 atau tahun ke-7 cash flow-nya positif, Pak. Nah, teman-teman perbankan bisa kasih pembiayaan untuk keseluruhan pembangunan jalan tol. Kami kasih pembiayaan nanti buat tahun ke-1 sampai 7, Pak. Kalau cash flow-nya negatif, kami top up buat bayar ke teman-teman banking. Cash flow negatif, tidak mencukupi bayar bunga dan pokok, kami top up lagi. Dan seterusnya, Pak. Nah, yang kecil-kecil tapi kami isi gap-nya ini yang menjadi ya tugas kami, Pak. Gitu. Apakah lebih baik dibandingkan sebelum kita didirikan? Iya, Pak, lebih baik. KPBU kami termasuk yang awal-awal memberikan pembiayaan, sekarang sudah mulai teman-teman perbankan nyaman lah dengan skema KPBU. Lalu kita juga ada data center, kita juga ada PLTS, PLTB, dan seterusnya, Pak. Yang mungkin terlihat mulai banyak potensi sekarang pengembangan infrastruktur adalah di infrastruktur air, Pak. Nah, 2-3 tahun belakangan ini kami dapat banyak penawaran untuk dari air, dan kami juga melihat teman-teman perbankan belum terlalu nyaman juga, Pak, dengan air. Nah, ini yang kami bantu gimana structuring water treatment plant, gimana cara monitoring, gimana bagaimana meyakinkan bahwa ini bisa dikembalikan biayanya tersebut dan seterusnya. Dan kami coba sindikasikan, Pak, dengan teman-teman perbankan, Pak. Ini, Pak, yang kami berikan kepada industri ini, Pak. Jadi kira-kira IIF ini justru membantu perbankan untuk melakukan analisis dan memanage risiko yang lebih aman karena IIF lebih panjang gitu kira-kira. Membantu mungkin terlalu muluk, Pak, ya, cuma sharing lah, Pak, ya. Kita sharing lah ke teman-teman perbankan. Kita sih nggak lebih pintar dari mereka, Pak. Kita lebih paham aja, Pak, dengan kondisi project saja, Pak. Nah, artinya kalau IIF setuju kan berarti lebih aman karena kan lebih jauh dapatnya uang. Ya, kami nggak kasih garansi sih, Pak. Memang kalau Pak Bambang nanya-nanya ke market ya, Pak, mungkin ada dua pendapat. Ada yang bilang, kalau udah IIF berarti bagus. Tapi ada pendapat lain bilang, wah, kalau ke IIF ini lama nih prosesnya. Kami jawabnya, ya benar prosesnya lama karena proyeknya memang challenging, Pak. Proyek-proyek greenfield ini, Pak. Dari tanah kosong mesti jadi jalan tol, atau dari tanah kosong di tengah hutan mesti jadi mini hidro. Kita tidak menggantungkan diri pada nilai jaminan, Pak. Tapi kami menggantungkan diri pada proyeknya ini mesti well prepared, Pak. Nah, itu yang menyebabkan proses di kami memang lebih stringent, Pak. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Nah, Pak, jadi kalau begitu IIF ini lebih menjadi fasilitator untuk meng-create dana gitu dari berbagai sumber gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, ide awalnya begitu, Pak. Betul. Ya. Nah, kalau begitu kan ada yang cocok, Pak. Kalau dana-dana asuransi itu kan jangka panjang semua tuh. Ya, betul, Pak. Betul. Nah, itu salah satu ide lain kami, Pak, yang kami coba introduce ke market, cuma mungkin belum ada pilotnya, Pak. Atau sudah ada pilotnya sedang dikerjakan. Resiko terbesar dari proyek infrastruktur adalah resiko konstruksi, Pak. Jadi balik lagi ke contoh mini hidro, tanah kosong, dapat PPA dari Power Purchase Agreement dari PLN, lalu mereka mesti bangunnya juga bisa jadi
bendungannya keterjang banjir runtuh, waterway-nya ternyata bocor, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi begitu sudah selesai, masa pembayaran yang 10 tahun tadi, contoh yang di depan tadi Pak, masa pembayaran 10 tahun ini kan sebenarnya risikonya udah minim Pak. Risiko udah keserap, PLN tiap bulan bayar. Nah, ide kami adalah kami yang ngambil risiko greenfield-nya. Begitu sudah konstruksi selesai, sudah beroperasi, kita bungkus ke dalam surat berharga Pak, mau KIK-EBA, mau jadi APPT, lalu kita bisa jual ke teman-teman di dana pensiun, di asuransi, dan seterusnya Pak. Sehingga dana-dana jangka panjang dari DAPEN, dari insurance, ini bisa masuk ke dalam pembiayaan infrastruktur, bisa mendukung pembangunan Indonesia Pak. Sementara kami ambil yang posisi nggak enaknya Pak, kita ambil yang risiko greenfield-nya Pak. Iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pak Bayu, Bapak ini kan CIO, Chief Investment Officer, Ya. yang membidangi energi, termasuk listrik, oil and gas, infrastruktur sosial. Kalau infrastruktur sosial mungkin lebih, menurut saya nggak banyak masalah gitu ya. Tapi yang ke depan kan ini tadi, yang energi, listrik, oil and gas itu kan ada program apa energi hijau kalau nggak salah, yang energi bersih. Itu apa tidak semakin sulit Pak bisnis itu? Semakin sulit dalam hal apa nih Pak Bambang? Ya, dan artinya kan berarti ongkosnya bisa menjadi lebih mahal. Oh. Ya, jadi karena ada Paris Agreement lalu berlanjut ke yang tahun lalu itu apa namanya? Saya lupa ya di ini. Indonesia sekarang menargetkan net zero emission di 2060 ya kalau saya nggak salah ya. Salah satu pengajian mentahannya adalah RUPTL-nya PLN sekarang lebih banyak yang pakai renewables Pak, pakai yang hijau-hijau lah ya. Nah, lebih mahal relatif Pak, karena yang kita yang kita omongin, yang kita diskusikan adalah ini kan bumi cuma satu Pak. Dengan suhu naik 2 derajat aja, permukaan air laut makin naik, dan seterusnya. Mungkin teman-teman yang di KLHK lebih paham ya. Nah, itu perlu dimitigasi, perlu adaptasi, sehingga kita tidak semakin mempercepat kerusakan bumi ini dengan cara salah satunya adalah energinya mesti hijau sekarang ya Pak. Nah, pertanyaannya, wah jadi mahal dong nih. Nah, secara hitung-hitungan ekonomis ya, hitung-hitungan komersial, tapi secara ekonomis, secara balik lagi bumi cuma satu, ya enggak juga Pak. Nanti anak cucu kita ntar gimana Pak tinggalnya? Gitu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Pengabdi cipta, berjaya memperbaiki untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia. Pak, ada juga yang menarik ini kan sudah mulai saya lihat itu. Jadi
orang membangun bendungan lagi ya untuk menghasilkan energi di Kalimantan itu bahkan sekarang besar-besaran ya itu. Nah, selama ini terutama saya ya yang tidak paham itu kan melihat teknologi apa ya, teknologi energi air itu kan sepertinya kan sudah kayak ketinggalan gitu ya. Kemudian diganti yang baru yang pakai gas, pakai listrik dan sebagainya itu. Sebenarnya seperti apa itu, Pak? Teknologi sih nggak berubah ya Pak ya, karena ya contohnya Pak yang di Pasuruan itu ada satu PLTMH itu sudah dari 1908 kalau saya nggak salah ingat ya Pak. Udah dari zaman Belanda sebelum kemerdekaan beroperasi dan sekarang masih beroperasi Pak. Berarti kan 100 tahun lebih Pak. Nggak banyak perubahan Pak teknologi Pak. Air muter turbin, tuber muter generator menghasilkan listrik dan seterusnya. Gitu ya. Tapi reliable Pak. Reliable. Jadi ya paling cuma ngecek bilahnya aja, apakah ada terkikis, apakah kena batu, dan seterusnya, Pak. Nah, lalu pertanyaannya, ya dibandingkan dengan yang lain gimana? Nah, secara sistem sama, secara prinsip akan sama, tapi memang semakin efisien, Pak. Kalau yang saya lihat kemarin itu butuh 1000 liter per detik untuk menghasilkan 50 kWh, kalau saya ingat ya. Sekarang mungkin sudah jauh lebih efisien, sudah jauh lebih reliable. Kita sekarang sudah bisa bikin cascading malah. Gitu ya. Jadi nggak ada yang baru, benar, tapi semakin efisien, ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Nah, kalau dilihat dari potensinya Pak, itu kan harus ada apa ya terjunan air begitu supaya bisa turbin itu. Nah, itu, kalau sebuah sungai ya atau mungkin dari bendungan gitu sudah apa banyak dipasangi turbin itu kan bisa sudah habis itu Pak, nggak bisa lagi. Nggak gini Pak, gini. Betul bahwa untuk muter turbin itu perlu beda ketinggian Pak. Yeah. Jadi airnya mesti dijatuhin gitu ya. Nah, caranya ada gini Pak, nyari lokasi yang di atas, lalu ini dibikin sodetan Pak, nanti dibikin terjunan Pak. Sedangkan sungainya itu lewat alam ke bawah juga Pak. Nah, terjunannya ini nanti masuk ke sungai lagi Pak. Gitu. Jadi airnya nggak kemana-mana Pak, airnya cuma muterin melingkar sedikit masuk ke sungai lagi. Kalau mau dibikin bertingkat bisa lagi Pak. Jadi cari lagi di bawahnya yang kira-kira ada beda ketinggian, disodet lagi, terjunin lagi, masuk ke sungai lagi. Airnya nggak habis Pak. Ya, artinya potensinya masih besar Pak ya? Oh masih besar, masih besar. Artinya kan kita pengen ganti yang dari gas, dari batu bara itu ke air yang sebagian besar. Ya, memang tantangannya ini kan teknologinya, pembangkitannya itu nggak mirip dengan batu bara atau gas Pak, dalam arti kata kalau batu bara itu kan bisa konstan, stabil, panjang tahun, setiap tahun selama batu bara yang dimasukin ke dalam tungkunya kan akan produksi. Kalau gas itu kan tergantung kayak kompor aja Pak, dicetak, nyala, keluar listriknya, kalau lagi nggak butuh dimatiin juga bisa, nanti ini ya. Nah, air dan kebanyakan renewables lainnya itu naik turun Pak. Musim hujan naik listriknya, musim kemarau turun karena airnya kan debitnya turun Pak. Atau kalau PLTS mungkin cuma jam 10 sampai jam 3 lah dia menghasilkan listrik. Sisanya kan malam gelap nggak ada listrik Pak. Ini kan jadi produksinya siang naik, malam nol.
Nah, ini yang sebenarnya jadi tantangan buat kita semua, Pak, buat PLN juga. Gimana caranya menggantikan yang coal, batu bara yang konstan, gas yang bisa naik turun cepat dengan renewables yang intermittent, Pak. Gitu. Ini tantangan sendiri, Pak, buat para pemain kelistrikan, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bapak juga membidangi oil and gas. Ini kan juga infrastrukturnya seperti apa? Karena potensinya kan semakin berkurang nih kelihatannya. Apa karena itu diperlukan sumber-sumber baru? Kalau cadangan oilnya kan sudah makin berkurang. Seperti apa Pak peluangnya? Kami menganggap atau melihat infrastruktur oil and gas itu di sisi downstream-nya, Pak, di sisi hilir. Iya. Dalam arti kata, kalau misalnya PLN, Pertamina ketemu sumber gas gitu ya, dia kan explore, dia keluarin gasnya, dia masukin ke storage, ke LNG gitu ya. Nah, tapi kan LNG ini kan mesti disalurin, Pak, mesti dikirim ke PLTG, mesti dikirim ke pabrik pupuk, mesti dikirim ke pabrik petrokimia dan seterusnya. Nah, kami mensupport teman-teman di swasta yang membangun sisi fasilitas gasnya ini, Pak. Mau dia bikin pipa transmisi, mau dia bikin mini LNG, gas regas fasilitasi, floating production unit. Nah, itu Pak yang kita dukung, Pak. Sehingga gas yang sudah diambil dari dalam perut bumi ini bisa nyampe ke usernya, Pak. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Baik Pak, sekarang kita kembali ke UI. Jadi apa nilai-nilai atau karakter yang bisa dibekal gitu selain pengetahuan dari UI, Pak? Banyak main sih, Pak. Gitu ya. Banyak main, banyak teman, banyak ngobrol, banyak diskusi. Nah, sebenarnya kan kalau masih mahasiswa nih, Pak ya. Kalau masih mahasiswa ini sekolah buat kehidupan sih, Pak. Mungkin kedengarannya klise, Pak, nyata, Pak. Ya. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa hebatnya di UI itu networking-nya luar biasa karena kalangan-kalangan potensial yang ada di situ katanya. Menurut Bapak gimana? Nah, yang saya suka di UI sebenarnya inklusif, Pak, bukan eksklusif ya. Jadi bisa ngobrol, bisa bergaul kemana aja, Pak. Itu salah satu yang saya syukuri lah, Pak ya, bahwa teman-teman di UI waktu mahasiswa sampai sekarang kerja dan seterusnya ya bisa bergaul sama siapa aja, Pak, bisa masuk kemana aja. Nah, apalagi setelah pada lulus alumni UI itu banyak yang di sektor swasta katanya, karena UI itu agak enggan kalau masuk di pemerintahan katanya. Benar seperti itu? Enggak juga, Pak. Bu Sri. Presidennya aja yang UGM, Pak. Artinya di luar itu banyak ketemu jaringan yang luar biasa, jadi memudahkan untuk berkomunikasi atau mungkin ya, paling nggak pola pikirnya sama, Pak Bambang.
cara kita mengases situasi, cara kita ngobrol, cara negosiasi ya kelihatan Pak. Kalau yang Universal Science kan ternyata ada yang lebih ke arah ngobrolnya teknis, ada yang lebih ke arah sosialnya bagus. Cuma kalau dari yang saya lihat, yang saya alami sebenarnya di UI ya bisa masuk kemana aja Pak. Ya. Ya, betul. Nah, mungkin setelah Bapak pengalaman kemana-mana gitu ya, mungkin ada saran. Karena kemarin saya mau wawancarai direktur di PT Timah Industri. Ya, Ibu ini ya. Ya, beliau mengatakan, dulu waktu kuliah Pak, Timah itu cuma diajari sedikit sekali. jadi artinya mungkin ada saran kalau begitu apa-apa yang harus dilakukan di alma mater atau mungkin mahasiswanya harus melakukan apa supaya siap menghadapi tantangan di lapangan. Gini Pak, ilmu itu berkembang terus. Ilmu itu luas sekali. Kalau Bapak mau belajar dari A to Z sampai detail dan mengelotok semua, mah nggak akan selesai umurnya Pak. Gitu. Nggak akan selesai sebelum umurnya selesai Pak. Nah, yang diperlukan sebenarnya adalah pola pikir Pak. Gimana sih metodologi untuk lihat background-nya apa, chunking masalahnya apa, masing-masing pemecahnya gimana, lalu ada yang apa aja yang perlu diperhatikan. Nah ini Pak sebenarnya yang menjadi yang mestinya menjadi dasar pembelajaran di dalam kampus Pak. Gitu. Di mana begitu lulus terjun kemanapun akan sanggup untuk mendeteksi ini masalahnya apa sih, apa yang mesti dibenerin, gimana cara benerinnya, sampai bagaimana cara mengimplementasi solusi tersebut Pak. Itu Pak yang penting Pak. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi terakhir mungkin Pak Bayu ada tip atau mungkin pesan gitu pada para mahasiswa atau alumni yang baru, apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak bergaul aja Pak, banyak-banyak cari pengalaman, banyak-banyak main ke fakultas sebelah Pak. Kalau dulu kan sering main di gym atau main ke Puskiwa, waktu zaman saya sih masih sepi ya. Atau main di BEM gitu ya. Karena semakin banyak ketemu orang, semakin terbuka pemikiran, semakin tahu sudut pandang orang lain, menjadi semakin ngerti Pak, ini masalahnya apa sih? Ya sama aja kayak kalau tunanetra melihat gajah Pak. Yeah. Kalau pas megang kuping dipikir gajah itu bentuknya lebar. Kalau pas megang belalai dipikir gajah bentuknya kayak ular gitu ya. Pas megang kakinya, oh gajah itu tinggi, kokoh. Tapi kan sebenarnya gajah nggak kayak gitu Pak. Kalau kita terkumpul di satu atau teman-teman mahasiswa yang baru lulus idealis cuma di satu sisi, tidak bisa melihat keseluruhan gambarnya Pak. Ya. Experience aja Pak, experience hidup aja Pak, waktu di kampus Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Y. Bayu Wirawan, Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer Indonesia Infrastructure Finance, IIF. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Ruben. Apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah pengalaman kita semua. Ya. Dan, bermanfaat, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk kita semua, sehingga memahami berbagai persoalan yang tadinya mungkin kita tidak tahu lengkap. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Ruben. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.